Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mokfira dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai tentang pengertian komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolahan informasi. Selama beberapa tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang sejarah komputer. Sebenarnya komputer hingga saat ini sudah memiliki 5 sejarah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah terakhir atau generasi kelima, yaitu masa sekarang ini, dan mungkin akan masa depan juga akan generasi tersebut. Generasi kelima yaitu komputer. Generasi ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi ini yaitu yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenalan suara. Penggunaan pemrosesan paralel yang superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi tersebut adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian komputer. Yang pertama ada komputer. Pembagian komputer yang pertama yaitu menurut jenis data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Komputer analog ini adalah komputer yang bekerja secara paralel untuk mengolah data yang sifatnya kontinu. Datanya berupa besaran fisik dan angka-angka seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, dan gelombang udara. Contohnya ada amperemeter, voltmeter, barometer, dan termometer. Selanjutnya yang kedua ada komputer digital. Komputer digital ini adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung variabel dalam komputer. Komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaiannya masalah dilakukan dengan proses aritmetika dan logika. Contohnya ada kalkulator. Selanjutnya yang ketiga ada komputer hibrid. Komputer hibrid ini adalah komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Contohnya yaitu komputer jenis ini adalah komputer yang digunakan pada robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik menurut bentuk dan ukuran fisiknya. Selanjutnya ada komputer menurut bentuk dan ukuran fisiknya. Yang pertama ada komputer desktop. Komputer desktop adalah ukuran fisiknya ya lumayan kecil. Biasanya cocok bahkan sekarang dikembangkan untuk komputer desktop yang semakin tipis yang dikenal dengan bentuk desktop slim. Bentuk desktop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut sebagai expansion slot sebagai tempat untuk card tambahan. Yang kedua ada komputer tower. Nah, komputer tower ini ukuran fisik relatif lebih besar dibandingkan dengan komputer jenis desktop. Cocok untuk diletakkan di samping atau di meja. Selanjutnya ada komputer portable. Komputer portable ini ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan tower. Seluruh bagian-bagiannya dijadikan satu agar mudah dibawa kemana-mana.
Jenis komputer ini diciptakan untuk orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan. Secara bebas, portable artinya mudah dibawa-bawa. Selanjutnya ada komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer dengan ukuran fisik yang dapat dijangkau. Ukurannya lebih kecil dari komputer portable. Semua komponennya dibuat menyatu. Selanjutnya ada komputer notebook. Komputer notebook sesuai dengan jenisnya, ukuran fisik komputer ini sebesar notebook. Bentuk dan ukurannya hampir sama dengan komputer laptop. Yang keenam ada komputer subnotebook. Ukurannya sebesar kertas kuarto, tebal kira-kira 5 cm dan masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya agar mudah dibawa-bawa juga. Selanjutnya ada komputer paltop. Komputer ini dibuat untuk bisa digenggam, bisa dibandingkan dengan ukuran kaset, kira-kira sebesar kaset video beta. Arus listriknya didapatkan lewat baterai. Yang selanjutnya, pembagian komputer menurut kegunaannya. Berdasarkan fungsi atau kegunaannya, komputer dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada komputer dengan tujuan khusus dan yang kedua komputer dengan tujuan umum. Nah, komputer dengan tujuan khusus merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa salah satu masalahnya saja. Program komputer telah disediakan di dalamnya. Jenis komputer ini dapat berupa komputer digital atau analog. Untuk mengendalikan otomotif pada proses industri, untuk tujuan militer atau navigasi di kapal selam dan pesawat. Untuk bidang diagnosis, di kedokteran, dan sebagainya. General purpose yaitu merupakan jenis komputer umum yang dirancang untuk digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dapat digunakan untuk penyelesaian berbagai macam program dan permasalahan yang berbeda seperti pengolahan kata, grafis, permainan, multimedia, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam jenis komputer ini adalah personal computer yaitu PC. Biasa digunakan untuk rumah, kantor, dan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan komputer. Nah, apa saja kelebihan komputer? Yaitu mampu melakukan operasi perhitungan rumit. Selanjutnya, mampu mempersingkat waktu pengerjaan sebuah proyek atau dokumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan komputer. Komputer ini tidak hanya memiliki kelebihan, namun banyak juga kekurangan yang masih terdapat di dalam komputer. Yang pertama adalah kekurangannya yaitu tergantung pada penggunaan daya listrik. Yang pertama. Yang kedua yaitu bentuknya masih dianggap belum cukup ringkas untuk menggunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kemampuan komputer yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia akan pengolahan informasi dan data yang semakin berkembang dengan cepat. Dan selanjutnya yaitu belum semua produk komputer masih belum cukup terjangkau. Yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan dari hasil presentasi kita pada hari ini. Yaitu kesimpulannya, komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu dan dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, namun semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Nah, apalagi di sekarang ini, bahkan hampir semua kalangan, bukan cuma remaja, bahkan orang tua, orang di rumah, bahkan orang di kantor juga, semuanya pada menggunakan komputer. Maka dari itu, hingga saat ini komputer sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, meskipun masih banyak kekurangan komputer, namun komputer ini sangat membantu pekerjaan manusia seperti yang sudah kita bahas dari tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi saya hari ini.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.